Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya coba membuat konten ya untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa mengedukasi sahabat petani kopi ya. Di sini saya akan coba membahas terkait video saya, dua video ya. Bahwasannya di video yang ini yang pertama ya, di situ saya membahas tentang perawatan pemupukan bagusnya dilakukan perantingan dulu ya. Nah, di sini sahabat tani, ini mudah-mudahan masuk ya, karena saya berdasarkan satu pengalaman dan logika ya sahabat tani. Kalau kita lakukan pemupukan dulu ya, pemupukan dulu tanpa kita lakukan dulu pemangkasan ya setelah selesai panen, ini kalau menurut saya terlalu sayang ya, banyak zat yang tidak baik ya menyerap. Dahan-dahan yang tidak produktif tentunya ikut menyerap daripada nutrisi pupuk. Tetapi kalau kita lakukan dulu pemangkasan seperti ini sahabat tani ya, selesai pemangkasan baru kita lakukan pemupukan, tentunya itu menurut saya akan lebih baik, lebih bagus, karena sudah tidak ada dahan-dahan ranting yang tidak produktif ya. Tentunya nutrisi zat akan lebih fokus ke bahan kita yang sudah benar-benar kita rawat sahabat tani ya, seperti bahan-bahan kita ini. Nah, ini menurut saya sahabat tani ya. Nah, yang kedua di video saya yang ini sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani, di video itu juga saya membahas bahwasannya waspadai tentang dampak racun rumput. Nah, di sini sahabat tani, tentunya saya pribadi ya juga berdasarkan pengalaman saya bahwasanya setiap dampak ya, dampak baik dari penyakit ya, itu sebenarnya kesalahan yang kita lakukan sendiri sahabat tani. Nah, ini pada umumnya di daerah saya ya, terkait dalam pembersihan rumput ini, saya yakin dimanapun tempatnya kita tidak akan terlepas dari racun rumput herbisida ya. Nah, di sini sahabat tani, saya akan perlihatkan kembali ya, saya akan perlihatkan suatu perkebunan yang kebetulan berdampingan ya di kebun saya ini. Itu kondisinya yang tidak pernah dilakukan pembersihan secara manual ya, terkait pembersihan rumput ya. Selalu dilakukan penyemprotan ya, dengan racun rumput herbisida. Nah, bisa kita lihat sahabat tani kondisinya seperti apa. Nah, kita langsung saja sahabat tani ya. Nah, ini sekedar untuk gambaran untuk kita petani kopi. Oke. Nah, ini sahabat tani ya. Ini sekedar untuk gambaran kita sebagai petani kopi. Tetapi di sini niat saya hanya untuk memberikan sebuah penjelasan ya. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing, tentunya kita lebih tahu mana yang baik dan yang buruk. Di sini sahabat tani, ketika usaha kita ya, terkhusus sebuah perkebunan, tentunya lahan itu sangat utama sahabat tani. Jadi kita harus memperhatikan. Nah, ini adalah suatu gambaran kebun ini tidak pernah dilakukan pembersihan secara manual ya. Selalu setiap tahunnya dilakukan penyemprotan dengan herbisida. Tentunya ya tidak masalah sahabat tani, akan tetapi di sini sahabat tani bisa lihat ya, beliau ini memupuk ya, akan tetapi itu tadi dari perawatan baik segi batang ya, seperti ini ya. Ini semeraut. Jadi
untuk kita harus benar-benar ya mempelajari hati-hati. Untuk saya pribadi pun sahabat tani dalam penggunaan herbisida itu tentu tidak bisa lepas ya, akan tetapi tetap saya lakukan secara manual. 1 tahun pasti saya lakukan 2 kali ya dalam pembersihan rumput dengan secara manual ya. Lalu di situ juga saya lakukan dalam pengimbangan ya, untuk setidaknya mengondisikan lahan ya, agar tetap setidaknya stabil ya. Banyak upaya sahabat tani ya. Tentunya tidak ada lain pupuk yang bisa dibilang bisa menstabilkan pH tanah, yaitu pupuk organik. Nah, untuk organik banyak ya sahabat tani macamnya. Untuk saya pribadi yang terjangkau itu kohe kambing. Nah, jadi di video itu sahabat tani maksud saya untuk kita sebagai petani kopi ya, berkebun, usaha yang berkebun, untuk tetap hati-hati menjaga kestabilan tanah lahan ya. Karena pada intinya tanaman kita akan baik jika lahannya baik. Setidaknya kita perhatikan ya. Apalagi untuk kondisi lahan yang tidak begitu subur ya, seperti pada umumnya di daerah-daerah pegunungan kawasan ya, yang mendukung, karena setiap perkebunan itu tidak semua berada di kawasan sahabat tani ya. Untuk saya pun ada yang di perkampungan. Kalau di daerah perkampungannya itu sudah tanahnya sudah sangat merah ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar memperhatikan lahan, tentunya akan sulit untuk bisa berhasil. Oke, pada intinya kembali lagi kepada kita masing-masing sahabat tani. Di sini saya sekedar memberikan gambaran ya, bahwasannya tentunya untuk kita sebagai petani yang memiliki usaha dalam berkebun, kita harus benar-benar menjaga, merawat ya lahan ya, karena setiap keberhasilan tentunya tidak luput dari usaha kita ya, sejauh mana cara kita dalam mengupayakan ya perawatan lahan baik pun batang sahabat tani. Ini menurut saya. Oke, sekali lagi video ini saya buat untuk bertujuan sebagai gambaran untuk kita sebagai petani kopi. Saya pribadi terima kasih buat sahabat subscriber, buat sahabat yang sudah memberikan saran kritikannya ya, saya ucapkan terima kasih. Buat yang selalu menyimak video saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Salam satu tani. Saya doakan mudah-mudahan sahabat tani dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran tentunya untuk kita semua. Oke, saya akhiri sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.